selamat siang Pak Arif. Maaf mengganggu waktunya karena saya ini ada tugas dari calon gubernur untuk mencari panjenengan selaku kepala sekolah saya dalam hal paradigma pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Ada waktu sih? Ada. Atau suwun Pak bikin langsung mawon. Ini ada beberapa pertanyaan mau nanti dijawab. Selama ini bagaimana Pak Sabikin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau untuk kasus seperti itu ya Pak Arif, kita dilihat dari definisinya. Misalnya kalau rujukan moral itu kan sudah jelas bahwa rujukan moral itu kan sesuatu yang benar versus sesuatu yang salah. Maka tentu yang kita ambil ya harus yang benar. Kalau sedangkan dilema etika, nah ini dari definisinya sendiri itu kan benar lawan benar. Maka hal itu yang menjadi banyak pertimbangan ketika kita harus membuat suatu keputusan, bagaimana mengambil langkah supaya antara yang benar dan benar ini menjadi yang lebih bermanfaat. Maka ketika mengambil keputusan yang biasa yang saya lakukan tentu melihat dari paradigma yang ada, kemudian juga bagaimana ada 3 prinsip pengambilan keputusan itu, dan nanti terakhir kita menggunakan 9 langkah dalam mengambil keputusan itu sendiri. Contohnya dalam kasus nol, contoh dalam panjangan dalam mengambil keputusan contohnya. Oh gitu ya. Sebagai contoh yang untuk misalnya dilema etika. Ya. Dilema etika misalnya sebagai kepala sekolah terus selama ini bagaimana Pak Sabikin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini kita pakai studi kasus yang pernah ada yang pernah saya alami ya. Misalnya sebagai kepala sekolah, saya kan menuntut bendera-bendera. Terus ini adalah diambil dari salah satu guru. Padahal guru tersebut juga punya jam mengajar. Kemudian ketika ada rapat, misalnya rapat tentang BOS, tentu dia kan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang guru. Maka tentu ketika hal itu terjadi, kita juga harus segera mengambil sikap. Karena itu juga sama-sama benar. Ketika beliau misalnya si bendera ini pergi untuk ikut seminar BOS misalnya, tentu ada yang ditinggalkan, padahal itu sama-sama benar. Kita harus ambil langkah. Nah, salah satu diantaranya mungkin dengan meminta tolong kepada guru yang di saat itu tidak punya jam mengajar untuk masuk di dalam ruang kelas yang ditinggalkan oleh bendera tersebut. Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya tadi adalah dengan berarti tetap mengambil guru lain untuk membantu Budona untuk mengejar, karena Budona keluar untuk melakukan mungkin ada berkaitan dengan BOS gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap jenengan penting, dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang penting ketika mendapatkan sebuah kasus dilema etika, itu yang perlu kita telah adalah paradigmanya dulu. Paradigma itu di dalam kasus tersebut yang mana, misalnya apakah individu melawan komunitas, ataukah dia punya kepentingan jangka panjang melawan jangka pendek. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kita pertimbangannya juga dengan melalui, kita mungkin salah satunya adalah rapat dewan guru. Nah, kalau memang kepentingannya itu terlalu masih bisa ada waktu, tetapi kalau kepentingan itu segera atau mendadak, maka juga harus kita ambil sikap. Oleh saya sendiri dengan jalan tadi langsung ambil sikap, tetapi jalannya adalah melihat dulu tadi. Nah, dia itu masuk paradigma yang mana, kemudian dimensi apa yang perlu, prinsip-prinsip pengambilan itu yang kita ambil gitu. Jadi bisa juga Pak, kalau kita pada waktunya mendesak, berarti bisa juga jangka pendek lawan jangka panjang. Iya. Terus hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangan nih Pak? Tantangannya, nah salah satu yang terberat itu ketika ada sebuah dilema etika itu yang membutuhkan itu Pak Arif. Kayak misalnya keputusan itu butuh antara jangka panjang dengan jangka pendek. Nah, karena keputusan itu kan misalnya harus gerak kita ambil ya kan. Tetapi ketika hubungannya dengan kepentingan orang banyak juga, nah, kemudian juga ada dengan kepentingan individu, ketika itu berbenturan, tentu kan kita menurut saya sendiri itu rada itu ya ribet gitu. Nah, maka sebagai yang saya ambil, langkah yang saya ambil ya kita rapatkan dengan dewan guru, misalnya kalau perlu diperlukan juga kita dengan komite. Kita tetap mengambil keputusan berdasarkan musyawarah, terlebih untuk musyawarah mufakat kalau bisa. Terus apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah jenengan ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya seperti apa dengan yang jenengan lakukan? Jadi kalau ada kasus ini dijadwalkan dulu besok, atau terus penyelesaiannya ini langsung atau kita bagaimana? Kemudian kalau ada sebuah kasus dilematika tentu kita lihat urgensinya dulu. Nah, kalau misalnya itu urgensi dan sangat mendadak ya tentu saya sendiri akan mengambil keputusan. Nah, karena sebagai pemimpin bagaimanapun juga seni memimpin itu adalah mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Tapi juga dengan melihat tadi konsekuensi yang ada, melihat paradigmanya, kemudian kita ambil juga 9 langkah apakah ini sudah sesuai apa belum. Nah, itu. Kalau misalnya itu masih jangka beberapa waktu bisa diselesaikan, masih ada jangka waktunya, tentu kita rapatkan dengan dewan guru, dengan komite. Ya, jadi itu kalau ada memang bisa waktunya agak karena kalau dijadwalkan, ya kita jadwalkan, kita musyawarah. Kalau memang mendesak berarti ya memang harus mengambil keputusan tanpa harus melibatkan menteri-menterinya, ya. Tapi kan keputusan ini kan tetap berpihak pada kebenaran. Iya, gitu. Terus ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Untuk yang membantu, sangat membantu. Pertama, ketika saya melempar tadi, ketika ada dilema yang kita lempar ke masalah itu kepada rekan-rekan guru, alhamdulillah rekan guru kami di SDN Mantingan termasuk Pak Arif juga itu juga sangat welcome terhadap hal itu, asalkan permasalahan itu adalah permasalahan yang nanti arah kebijakannya adalah untuk kepentingan murid juga gitu. Ya, berarti pengambil kebijakan ini tidak secara emosional tentang kitanya, ya. Tapi kita tetap melibatkan beliau-beliaunya yang ada di sekitar kita, terutama di guru-guru mantan gitu. Iya. Terus lagi, misalnya kita butuh berhubungan dengan masyarakat juga kita melibatkan paguyuban wali murid, kemudian juga komite, itu juga semua kita libatkan. Dari semua hal yang disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda selama ini mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling berharga ketika mengambil tentang dilema etika, karena itu sesuatu yang sama-sama benar. Maka kita harus bagaimana pandai-pandai dalam memimpin itu. Karena memimpin itu mengambil sebuah keputusan, kita harus tahu resiko yang akan kita ambil. Resiko mana yang kira-kira istilahnya manfaatnya lebih besar, dan yang kita tinggalkan adalah mendorotnya yang lebih kecil. Yang mengambil manfaat yang besar itu yang akan kita ambil. Terus yang kedua prinsipnya adalah kita harus membiasakan sesuatu yang benar. Membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi sesuatu yang benar itu harus selalu kita lakukan, jangan lagi membenarkan sesuatu yang biasa. Biasa itu mungkin entah itu salah entah itu benar karena sudah biasa. Gitu. Tapi kalau sebuah kebenaran itu memang sudah haknya memang sudah benar. Ya. Terus saya
rencana ke depan kalau ada hal yang sama di kasus yang sama, yang jenengan mau yang jenengan ambil apa rencana ke depan? Kalau misalnya ada kasus yang sama, tentu kita juga melihat hasil yang sudah kita lalui itu seperti apa hasilnya. Kita evaluasi, misalnya ada kekurangan ya kita benahi dengan mengambil keputusan sesuatu yang baru. Jadi mencontoh dari hasil yang sudah pernah ada. Matur nuwun Pak Sapikin sudah meluangkan waktu untuk saya dalam wawancara ini. Tapi sebelumnya minta pesannya untuk saya biar saya ini karena di calon guru penggerak itu disiapkan untuk sebuah kepemimpinan yang sudah menjadi pemimpin. Masukan atau pesan untuk saya biar nanti suatu ketika saya bisa menjadi seperti jenengan, katakanlah seperti itu. Pesannya itu begitu. Karena Pak Arif adalah sebagai calon guru penggerak, tentunya guru penggerak itu sendiri kan menjadikan guru yang untuk nantinya menjadi calon pemimpin pembelajaran. Maka yang bisa saya sampaikan ke Pak Arif ketika menjadi seorang pemimpin itu, menjadilah pemimpin yang bisa memberi contoh dengan rules yang ada atau dengan tata aturan yang ada. Jangan sampai aturan itu dengan abaikan. Ya, misalnya tadi membuat sebuah kebijakan, tentu kita harus melihat 9 langkah. Apakah kebijakan yang sudah kita ambil itu kita telaah dengan 9 langkah tadi? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, bagaimana dengan nanti akan memperbaiki seperti itu. Matur nuwun Pak Sapikin, terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu. Untuk itu saya akhiri, cukup sekian Pak Sapikin. Jadi selamat siang. Selamat siang. Pak Tony, Selamat pagi Pak Pras. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ika Prastia dari JGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Nyuwun sewu, hari ini saya mengganggu waktunya, mau ada tugas dari JGP untuk wawancara tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dilema etika dan rujukan moral. Ada waktu nih Pak Tony? Ya, ada. So mawon, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Pras sudah berkenan mewawancarai saya. Untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, tentunya saya identifikasi dulu kasus tersebut, dikenali. Kemudian kalau kasus tersebut terdapat nilai kebajikan yang benar dan benar, itu saya masukkan dalam dilema. Terus kalau kasus tersebut ada yang dampaknya benar dan ada dampaknya yang tidak benar sesuai dengan nilai kebajikan itu, berarti kasus tersebut termasuk rujukan moral. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini memang keputusan yang sangat sulit Pak, terutama kasus yang termasuk dilema etika yang mempunyai nilai-nilai kebajikan masing-masing. Ya, tentunya pertama harus saya kenali dulu kasus tersebut, siapa saja yang terlibat dan fakta-fakta apa yang terdapat pada kasus tersebut. Kemudian saya cari nilai-nilai kebajikan, bukan saya sendiri, tetapi saya berembuk dengan teman-teman dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami. Kemudian saya tentukan nilai-nilai kebajikan tersebut mana yang lebih banyak. Kemudian saya ambil keputusan. Setelah itu saya lakukan refleksi. Apakah keputusan
yang sudah saya ambil itu memang sudah benar. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan melakukan selama ini? Ya, langkahnya yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu ya yang pertama harus saya analisis tersebut, analisis kasus tersebut, kasus yang termasuk dilema etika tersebut, karena dalam pengambilan kasus dilema etika yang benar dan benar itu yang sedikit harus membutuhkan analisis yang benar. Kemudian setelah saya analisis, tahu faktanya, tahu siapa saja yang terlibat, saya ambil nilai-nilai kebajikannya dengan cara saya analisis sendiri dulu, kemudian saya rembuk dengan teman-teman yang ada di stakeholder di sekolahan. Terus setelah itu saya uji nilai benar salahnya, apakah nilai dalam kasus tersebut benar-benar. Kemudian saya cari opsi lain dalam pengambilan keputusan, dan setelah saya ambil cari opsi lain, saya ambil keputusan secara bersama-sama. Kemudian terakhir ya tadi seperti saya refleksi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika itu tentunya yang pertama itu dengan berembuk dengan teman-teman itu memang sangat efektif, karena dengan berembuk itu kita mendapat masukan dari teman-teman, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kasus tersebut benar-benar sesuai atau benar-benar yang paling baik dalam pengambilan keputusan. Berarti tetap mengedepankan musyawarah ya. Musyawarah dengan terus hal-hal selama ini yang merupakan tantangan panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Tantangannya yang pertama tentunya dalam pengambilan keputusan yang benar dan benar itu memang sangat sulit. Tantangannya ya kita harus mengidentifikasi kasus tersebut, keputusan yang mengandung atau terdapat nilai kebajikan yang paling baik, dan pengidentifikasian itu yang menjadi tantangan saya, karena dalam menentukan nilai-nilai kebajikan sebuah keputusan itu memang sangat sulit. Terus yang kedua, tantangannya dengan rembukan itu musyawarah, kita kan tidak bisa menjadwalkan setiap waktu, apalagi yang eksternal, pertama dari komite atau pengawas atau karena mereka sendiri kan punya kesibukan sendiri. Jadi itu tantangan yang saya hadapi. Nah, dari tantangan jenengan tadi mengatakan bahwa ada kesibukan itu. Jadi apakah panjenengan ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang panjenengan jalankan? Dalam jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika itu saya sendiri tidak punya jadwal yang terencana. Kalau ada permasalahan yang termasuk dilema etika, jadi saya lakukan langkah-langkah untuk penyelesaian yang memang dalam penyelesaian itu tidak bisa langsung, ada yang bisa langsung saya selesaikan, ada yang tidak bisa saya selesaikan. Mungkin kasus-kasus yang memerlukan keputusan yang tinggi dalam penyelesaian keputusan yang sulit, ya, itu memang saya membutuhkan waktu 3 hari itu. Saya perlu pertimbangan dari rekan-rekan di sekolahan, eksternal, dari komite, pengawas atau polri.
Jadi selama kalau bisa diselesaikan secara tepat, diselesaikan. Lihat lihat kasusnya. Kalau memang itu pengujiannya adalah untuk jangka pendek lawan jangka panjang dalam paradigma itu bisa diselesaikan secara cepat. Kalau memang penjadwalannya ada kasus yang mungkin ada rasa keadilan, rasa belas kasihan, itu bisa dirembuk dengan sesuai dengan atau bisa dijadwalkan. Itu nih Pak Tony. sulit itu. Terus yang lagi Pak Tony, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Seseorang yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu tentu saja dari Bapak Ibu guru yang senior. Itu kan punya pemikiran yang baik dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dulu. Jadi saya ajak diskusi, saya ajak untuk saling memberikan masukan. Selain itu juga dari teman-teman yang lain itu ada kalanya juga kita membahas bersama, dan juga pihak eksternal yang sangat membantu saya dalam pengambilan. Jadi semua yang kita yang dilibatkan semua stakeholder yang berkepentingan di dalam sekolah. Tapi terutama yang pertama saya ajak itu pasti guru senior. Ajak berembuk terlebih dahulu. Kemudian baru mungkin sekupnya lebih. Atas dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang panjenengan dapat dipetik dari pengalaman panjenengan menjadi keputusan dilema itu? Pelajaran yang sangat penting yang saya dapatkan dalam pengalaman keputusan yang termasuk dilema etika itu, pengambilan keputusan tidak boleh secara tergesa-gesa. Memang harus ada pertimbangan masukan dari rekan-rekan untuk pengambilan keputusan yang tepat, karena kasus yang termasuk dilema etika itu tidak hanya bisa diputuskan secara sepihak. Jadi pembelajarannya itu adalah kita pengambilan keputusan bukan diambil dari secara emosional, tapi kita tetap memakai nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak Tony sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai tentang dilema etika dan rujukan moral. Semoga dalam wawancara ini bisa menambah pengalaman saya, menambah ilmu saya, juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Semoga hari ini Saya terima kasih. Assalamualaikum.